Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan, mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mazmur ini berbicara tentang bagaimana perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, banyak halangan dan rintangan yang bangsa Israel ini hadapi saat dalam padang gurun. Terlebih lagi Musa yang memimpin mereka. Nah, di sini Musa percaya dan yakin bahwa ia berada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Nah, berbicara tentang perlindungan yang besar daripada Tuhan, Allah lebih besar daripada tantangan, masalah, rintangan, dan pergumulan yang bangsa Israel ini hadapi. Nah, di sini saya mengatakan Allah adalah gunung batu, menara perlindungan, kota benteng setiap kita, dan Allah adalah tempat perlindungan bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Nah, saya akan membagikan beberapa poin bagaimana kita dapat perlindungan dari Tuhan setiap hari dan apa yang harus kita lakukan. Karena perlindungan Tuhan itu tidak secara otomatis kita terima, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap kita orang percaya. Nah, yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini adalah perkataan Allah kepada Musa. Saat hati Musa melekat kepada Tuhan, dikatakan maka segala perlindungan akan Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel ini. Nah, di sini melekat dalam bahasa aslinya adalah kasak, hati yang melekat atau dikatakan ketertarikan Musa kepada Tuhan. Musa jatuh cinta kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai hidup kita terpikat dengan hal-hal dunia yang menjauhkan kita kepada Tuhan, tetapi miliki hati yang terpikat dengan Allah. Keterpikatan kita dengan hal-hal dunia akan membinasakan setiap kita, tetapi saat kita terpikat dengan Tuhan, maka akan ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Dikatakan juga dalam firman Tuhan, bahkan di saat kita istirahat pun Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita tidak dapat berlindung pada dunia ini atau berlindung kepada kekayaan kita atau jabatan kita atau hal-hal apapun itu. Kekayaan dan semuanya itu pasti akan lenyap. Tetapi ketika kita percaya berlindung kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan selalu genapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah mengenal nama Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Di sini Bapak Ibu Saudara, selain hati Musa melekat kepada Tuhan, Musa juga mengenal nama Tuhan. Nah, biarlah setiap kita mengenal pribadi Tuhan, karena Tuhan jauh lebih dalam mengenal setiap kita. Nah, mengenal dalam bahasa aslinya adalah yada, memiliki arti mengenal secara intim seperti hubungan suami istri. Nah, Musa mengenal Allah ini secara intim. Jadi setiap kita yang ingin mengenal pribadi Allah lebih lagi, kenali Allah secara intim. Kenali Allah lewat firman-Nya, lewat kita membaca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Allah lewat doa, agar kita mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya.
dan kita akan melihat bagaimana pertolongan untuk setiap kita saat kita mengalami masalah dalam kesesakan serta dalam tantangan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara kenali Allah secara pribadi, karena Ia adalah Allah, adalah kota benteng hidup kita yang terus membentengi kita dari apapun yang sedang terjadi. Mungkin keadaan dunia saat-saat ini yang semakin sulit, tetapi kita terus percaya bahwa Allah yang membentengi kita. Nah, yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 tadi yang kedua dikatakan, akan berkata Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, percaya di sini memiliki arti berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan hanya kita percaya, tapi kita mengandalkan Tuhan. Hari demi hari kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan manusia. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 81 dikatakan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Nah, di sini dikatakan habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Marilah kita terus berharap kepada firman Tuhan. Kita terus berharap pada janji-janji Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari Bapak Ibu yakinlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kita, bagi kita yang mencari, kita yang sungguh-sungguh berharap mencari Tuhan. Mari cari Tuhan Bapak Ibu Saudara, agar kita mendapat perlindungan yang kekal daripada Tuhan. Nah, yang keempat adalah berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 dikatakan, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Di sini kita melihat bangsa Israel ini ketika mereka tidak ada air minum, saat tidak ada makanan untuk dimakan, dan saat tidak ada jalan keluar. Di sini Musa selalu berseru kepada Tuhan. Nah, berseru dalam bahasa asli katakan gara memiliki arti memanggil atau datang. Jadi saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong, menguatkan, dan kita percaya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terus hidup benar di hadapan Tuhan dan jagalah hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, agar janji Tuhan tergenapi dalam setiap kita pagi hari ini. Nah, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Apapun masalah kita hari-hari ini, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan perlindungan buat setiap kita. Hari-hari ini kita butuh perlindungan dari Tuhan, karena hari-hari ini kita melihat hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Nah, perlindungan kita hanya daripada Tuhan. Berharap dan terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya untuk selama-lamanya bahwa Ia akan membentengi dan Dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Terus melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih intim lagi, percaya dan berseru kepadanya, maka perlindungan yang sempurna Tuhan jamin dalam setiap kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan perlindungan daripada-Mu menjadi bagian kami, dan kami terus mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku milik-Mu.
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.